hasil akhir ini kita sebut dengan sisa. Halo semuanya, apa kabar? Saya Nyoman Widiana, selamat datang di Sibang Belajar. Jadi kemarin kita sudah belajar mengenai pembagian polinomial menggunakan metode susun. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pembagian polinomial menggunakan metode Horner. Oke. Jadi, metode Horner ini adalah salah satu cara lain yang kita bisa gunakan dalam melakukan pembagian polinomial. Nah, perlu diperhatikan, untuk video kali ini kita hanya akan mempelajari metode Horner. Yang akan kita pelajari hari ini ada dua jenis pembagian menggunakan metode Horner yang akan kita pelajari pada hari ini. Ya, jadi apabila si pembaginya itu berderajat 1 dan yang kedua adalah pembaginya oleh polinomial berderajat 2. Keunggulan atau kemudahan menggunakan metode Horner ini dia biasanya lebih mudah digunakan apabila fungsi utama atau fx-nya itu panjang atau berderajat tinggi sekali, misalnya berderajat 10 atau berderajat yang lebih tinggi dari itu lagi, karena perhitungannya cenderung lebih sederhana. Oke, tanpa lama-lama mari kita lanjut ke soal latihan. Oke, ini ada soal latihan, ada 1, 2, dan 3. Kita jawab yang nomor 1 dulu ya. Nah, perlu diperhatikan di sini, ini disebut dengan fx ya. Dan ini disebut dengan px. Jadi kita tahu bahwa px itu sama dengan ax kurang b tambah b. Jadi ini adalah pembagian polinomial di mana pembaginya adalah berderajat 1. X kurang 5. Dari sini kita bisa tahu bahwa nilai A-nya sama dengan 1. Oke, kita harus tahu dulu ya nilai A-nya ini berapa. Cari dulu nilai A-nya. Jadi kita tahu nilai A-nya sama dengan 1. Oke. Nah, langkah berikutnya, setelah kita peroleh nilai A, oke, kita simpan karena itu nanti penting. Langkah pertama yang kita lakukan adalah px-nya ini kita sama dengankan dengan 0. Sehingga X kurang 5 sama dengan 0. Jadi X sama dengan 5. Oke, kita peroleh nilai X-nya adalah 5. Langkah selanjutnya kita gunakan metode Horner. Nah, metode Horner itu kayak gini. Ini kita peroleh bahwa nilai X-nya sama dengan 5. Jadi kita tulis 5 di sini. Kemudian kita buat bentuk seperti ini. Nah, kemudian di bagian ini kita isi dengan koefisien-koefisien dari fungsi utamanya, dari fx ya. Perhatikan, fungsi fx pangkat tertingginya adalah 3. Koefisiennya berapa? Koefisiennya adalah 1. Kemudian selanjutnya pangkat kedua atau derajat kedua, koefisiennya adalah negatif 3 gitu. Kemudian berderajat 1, koefisiennya adalah negatif 13. Kemudian berderajat 0 atau suku tetapnya adalah 8. Jadi pada dasarnya kita akan tuliskan semua koefisien-koefisien dari fungsi utama, mulai dari derajat paling tinggi kemudian berkurang satu persatu. Nah, apabila contoh soalnya nanti seperti ini, X pangkat 4 ditambah 3X pangkat 2 tambah 3X misalnya, atau tambah 3 gitu misalnya, atau tambah 4. Jadi nanti koefisien yang ditulis adalah, ini kan pangkat 4 nih paling tinggi, jadi kita tulis koefisiennya berapa?
1. Terus habis pangkat 4 kan pangkat 3, tapi karena di sini nggak ada pangkat 3, jadi koefisiennya adalah 0 gitu. Habis itu pangkat 2 koefisiennya 3, pangkat 1 kan nggak ada nih pangkat 1, jadi kita tulis lagi 0, dan terakhir 4 gitu ya. Jadi kalau nggak ada derajatnya itu kalau nggak ada, jadi kita tulis koefisiennya 0. Oke, gitu aja. Nah, lanjut ya. Nah, di sini yang kita lakukan adalah kita jumlahkan semuanya ini. Jadi 1 tambah 0 nggak ada, turun 1. Habis itu satunya kita kali dengan 5, hasilnya 5. Kita taruh sini. Negatif 3 tambah 5 itu 2. Nah, habis itu 2 dikali dengan 5 lagi. 2 kali 5 10. Oke. Habis itu kita jumlahkan, ini negatif 3. Habis itu kali lagi dengan 5. Kita dapatnya negatif 15. Gitu. Nanti ditambah lagi hasilnya min 7. Nah, di sini hasil akhir ini kita sebut dengan sisa. Nah, terus bagaimana dengan yang ini? Nah, ini adalah koefisien dari hasil pembagian ya. Nah, sebelum itu kita harus bagi dulu dengan A. Nah, karena kebetulan A-nya sama dengan 1, jadi koefisiennya tetap ya, menjadi 1, 2, dan negatif 3. Terus gimana cara menentukan hasilnya sekarang? Nah, untuk menyimpulkan soal ini, hasil, perhatikan fungsi utamanya atau fx-nya berderajat 3, sedangkan pembaginya berderajat 1 ya, sehingga 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Nah, hasilnya ini harusnya berderajat 2 gitu. Sini kan 1 nih pertama, jadi 1x pangkat 2, habis itu 2x pangkat 1, dan negatif 3 itu x pangkat 0 alias konstan ya. Jadi 1 ini nggak usah ditulis, ini 2 ini positif jadi tanda tambah, ini kan min 3 jadi kurang 3, itu aja. Jadi hasilnya adalah hx sama dengan x pangkat 2 ditambah 2x kurang 3 gitu, dengan sisa atau sx sama dengan negatif 7 gitu, gampang. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya, yaitu nomor 2 ya. Nah, jadi pertama kayak tadi, ini adalah px nya kita identifikasi dulu, ini adalah berderajat 1. Jadi px itu kan tadi sama dengan ax tambah b. Nah, ini soalnya kita adalah 3x tambah 3. Jadi nilai a nya berapa? Nilai a nya sama dengan 3. Oke, kita simpan nilai a sama dengan 3. Lanjut, langkah selanjutnya px itu kita sama dengankan dengan 0, sehingga 3x tambah 3 itu sama dengan 0. Jadi 3x sama dengan min 3, jadi x sama dengan min 1. Oke, x sama dengan min 1. Lanjut, kita tulis di sini negatif 1, kemudian garis seperti ini dulu. Nah, kita tulis sekarang koefisien-koefisien dari si fx. Jadi ini kan berpangkat 3 ya, berpangkat 3. Jadi kita mulai dari pangkat 3, pangkat tertingginya. Koefisien dari pangkat 3 adalah 3, koefisien dari pangkat 2 adalah 9, koefisien dari pangkat 1 adalah negatif 3, dan koefisien dari suku tetapnya atau x pangkat 0 adalah 1. Oke, ini semua kita tambah. Oke, jadi 3 tambah 0 adalah 3, dan 3 dikali negatif 1 adalah negatif 3, kemudian 9 dikurang 3 itu adalah 6, sekali lagi hasilnya adalah negatif 6,
Ya, negatif 3 dikurang 6 itu hasilnya negatif 9. Ini dikali lagi dengan negatif 1 hasilnya 9, dan dijumlah hasilnya adalah 10. Nah, yang terakhir ini kita sebut dengan sisa. Nah, terus ini 3, 6, dan negatif 9 ini kita harus bagi dulu dengan nilai A. Nah, kita tahu nilai A nya tadi adalah 3 ya. Jadi kita bagi 3. 3 bagi 3 1, 6 bagi 3 2, negatif 9 bagi 3 adalah negatif 3. Jadi koefisien-koefisien dari hasilnya adalah 1, 2, dan negatif 3. Nah, karena tadi si fungsi utamanya berpangkat 3 dan fungsi pembaginya berpangkat 1, jadi 3 kurang 1 sama dengan 2. Jadi fungsi hasilnya, ya, fungsi hasil atau hasilnya itu berderajat 2. Jadi kita mulai dari X pangkat 2, X pangkat 1, dan X pangkat 0 nggak usah. Ya, ini kita perbaiki. Ini 1 nggak usah ditulis, 2 positif tambah. Oke, selesai. Jadi kita bisa simpulkan hasil atau HX ya, itu sama dengan X pangkat 2 tambah 2X kurang 3, dan sisa sama dengan 10. Mudah. Oke, selanjutnya adalah nomor 3. Nomor 3 ini pembaginya adalah berderajat 2. Oke, pembaginya berderajat 2. Yang bisa kita lakukan pertama adalah, terima kasih sudah menonton sejauh ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video ini ke teman-teman kamu. Part selanjutnya silahkan klik link pada description box. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.